imani wal Islam, dan umat ini akan difitnah, diuji di kuburnya dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Maka Imam Ahmad berkata, tus'al 'anil iman, akan ditanya tentang imannya dan keislamannya, akan ditanya man rabbuhu, akan ditanya man nabiyuh, wa yati munkar wa nakir, akan didatangi munkar dan nakir, ila akhir qawlihi rahimahullah. Lihatlah kaifa yadkhul munkar wa nakir fil qabr. Bagaimana masuknya munkar dan nakir ke kuburan? Lewat mana? Jawab, kaifa syaa Allah, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Makanya Imam Ahmad menyatakan dalam matanya, kaifa syaa Allah wa kaifa arada, sekehendak Allah, bagaimanapun yang Allah kehendaki, bagaimanapun yang Allah inginkan. Maka rinciannya jangan dijawab. Jangan sembarangan menjawab kalau tidak ada beritanya dalam Quran dan Sunnah. Itu bagaimana kalau begitu? Tidak tahu. Terus datangnya lewat mana? Tidak tahu. Allah Maha bisa. Pasti bisa. Lewat mananya? Urusan Allah. Allah yang menghendakinya, Allah yang menginginkannya, Allah yang menakdirkannya. Ikhwani fi din a'azakumullah, khurafat mereka imani. Ayat dan hadis mereka pertanyakan. Kok aneh? Khurafat, katanya ada seorang yang katanya imannya sangat tingginya, sudah mencapai tingkat hakikat dan ma'rifat. Dia tiba-tiba dalam 1 detik sudah ada di Mekah, salat di Mekah. Detik berikutnya sudah balik ke Indonesia. Percaya dengan khurafat yang seperti ini. Loh kok syekh kita, kayak kita kok nggak ke masjid? Oh, dia sholatnya di Mekah. Ketika urusan kubur tanya dari mana, lewat mana, bagaimana kok tiba-tiba ada di situ? Astagfirullah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha bisa, maha kuasa. Al-malak yadkhul fir rahim. Malaikat bisa masuk dalam rahim ibumu dan mencatatkan takdir-takdirmu, umurnya, rizkinya, baik hidupnya atau sengsaranya. Itu juga hadis sahih. Yaktub rizqahu wa ajalahu wa syaqiyyun aw sa'id. Maka masuk ke kuburnya juga sama. Apakah kamu mengingkari semuanya? Atau mengingkari yang ini, mengimani yang itu? Kontradiksi. Ikhwani bidina azakumullah. Ma na'lamu hadza. Urusan rincinya bagaimana tiba-tiba masuk ke dalam kuburnya kita tidak tahu. Sebagaimana kita tidak tahu bagaimana malaikat ke rahim seorang ibu kemudian mencatatkan apa takdirnya, bagaimana keadaannya, sengsara atau bahagia ila akhirih. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang mengkhabarkan melalui lisan Rasulnya. Dan Rasulullah SAW la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Fama alaika illal iman, maka tidaklah atasmu kecuali percaya. Kami percaya karena ini ucapan Rasulullah. Kami beriman, kami percaya karena ini ucapan Rasulullah SAW. Wa mizatul mu'min, dan keistimewaan seorang mukmin, bahkan termasuk afdalul mazaya, setinggi-tinggi keistimewaan seorang mukmin adalah beriman kepada yang ghaib. Kalau sudah ada buktinya kemudian percaya, itu umum. Semua orang kalau sudah dibuktikan, oh iya ya ternyata benar. Orang-orang kafir pun di akhirat ketika menyaksikan bagaimana hisab, bagaimana mahsyar, mereka berkata, kembalikan kami, farji'na na'mal salihah inna muqinun, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh. Kami sekarang sudah yakin. Terlambat. Mengapa? Ya kalau sudah terlihat buktinya sudah jelas. Keistimewaan orang mukmin adalah kalau Allah yang mengatakan, dia berkata pasti benar.
Kalau Nabi yang berkata pasti benar, walaupun belum lihat dengan matanya, walaupun belum mendengar dengan telinganya, walaupun belum meraba dengan tangannya, walaupun belum mengetahui dengan panca inderanya. Kalau Allah yang berkata dalam Quran, dia berkata amanna bihi kullun min indi rabbina. Kalau Rasulullah SAW yang menyatakan amanna bihi kullun min indi rabbina, karena Nabi pun mengucapkan dari Allah, maka kita katakan kami percaya dengannya, kami beriman dengannya, karena semua itu dari Allah. Itu mukmin. Yu'minuna bimadza? Bil ghaibi. Hudan lil muttaqin. Ini adalah petunjuk bagi orang yang muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kata Allah, yaitu orang-orang yang beriman pada yang ghaib. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri-ciri seorang mukmin adalah beriman pada yang ghaib. Tentang mahsyar, tentang hisab, tentang jannah, tentang nar, tentang hari kiamat, semuanya gaib. Siapa yang pernah melihatnya? Orang kafir menyatakan ini khayalan, yang notabene belum ada orang yang melihatnya, katanya. Orang kafir. Tetapi orang mukmin, karena Allah yang berfirman, karena Nabi yang menyampaikan, amanna bihi kullun min indi rabbina. Ikhwani fillah azakumullah, fatu'minu bil ghaibi alladhi tadammanahu al-Qur'an. Maka hendaklah engkau beriman dengan hal-hal yang gaib, termasuk yang sedang kita bahas, yaitu adzabul qabri wa na'imul qabr, kebahagiaan di kuburan atau azab di kuburnya, yang terkandung dalam Quran. Wa tu'min bil ghaibi alladhi tadammanathu sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga beriman dengan hal-hal gaib yang diberitakan dalam sunnah Nabi Muhammad SAW, alladzi kallafahu Allah bitablighi hadzal Qur'an, yang Allah perintahkan beliau untuk menyampaikan Quran ini dan menjelaskan Quran ini, wa bayani. Wa hadhihi min jumlatil bayanat, dan berita adab kubur ini dari penjelasan Rasulullah SAW terhadap Al-Quran. Wa hadhihi ahaditsu fiha tafsilul ayat. Maka padanya, dan yang kita baca tadi, hadis-hadis yang merupakan rincian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, allati dallat ala adabil barzakh, yang menunjukkan adanya adab di alam barzakh atau kenikmatan di alam barzakh. Nasallahu taala na'ima al-qabri wa na'udzubillahi min adzabil qabri. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira.